Hai, aku lagi pakai selimut. Ini selimut yang aku pakai buat tidur. Ini robot. Karena aku suka ya. Sekarang kan musim panas. Jadi bahan yang tipis-tipis kayak gini, aku pribadi suka. Itu selimut dari zaman-zaman awal kuliah deh kayaknya. Sampai aku menikah aku pakai. Jadi hari ini aku tuh pengen sharing tentang yang aku rasakan setelah menikah. Aku itu udah menikah di 2022. Jadi sudah 2 tahun sebelum aku menikah ya. Di masa pacaran, aku pacaran dari 2016, 10. Udah 8 tahun kami bersama gitu. Bedanya itu kalau pacaran kan kita mengenal, tapi kayak nggak bisa 100% menurut aku. Karena kan di pacaran kayak ketemu, makan, atau kita tuh kayak ngelakuin beberapa kegiatan bersama. Tapi nggak bisa kayak menikah. Kalau menikah itu kita tinggal satu rumah. Pengenalan waktu menikah itu lebih dalam daripada pacaran. Pacaran kan kayak kita ketemu, dan itu kita pulang rumah masing-masing kan. Dan kalau pacaran aku ngerasa masih ada kebebasan gitu. Karena kita hanya terikat hubungan pacaran yang belum menikah, yang belum secara hukum gitu. Jadi itu kayak gak bener-bener terikat banget. Mau ngelakuin apapun, pulang jam berapa itu terserah gitu kan. Keluar sama siapa terserah. Tapi kalau misalnya pacaran menurut aku ya, di pengalaman aku, lebih baik sih kalau pacaran kita menjaga hati pasangan kita gitu. Gak mungkin kan misalnya kita pacaran lalu kita masih sering keluar berdua dengan teman lawan jenis kita gitu. Tapi kan beda-beda ya. Karena ada beberapa kenalan aku juga ya, misalnya dia pacaran, dia itu kayak boleh keluar dengan lawan jenis. Menurut aku itu berbeda-beda ya. Tapi kalau aku pribadi, aku mau menjaga hati pasangan aku. Kalau misalnya pasangan aku keluar dengan lawan jenis berdua saja waktu pacaran, walaupun cuman ngobrol gitu, aku merasa gimana gitu ya. Jadi aku melakukan hal yang sama juga, aku menjaga hati pasangan aku. Karena waktu aku pacaran tuh aku juga ada temen lawan jenis gitu. Jadi nggak mungkin kayak kita udah punya pasangan terus kita masih rajin keluar berdua dengan teman lawan jenis kita. Menurut aku kalau di tempat umum masih oke, tapi tetap aja itu balik lagi, itu personal ya, balik lagi ke diri masing-masing. Tapi kalau udah menikah, menurut aku itu tuh lebih ekstra lagi, karena kita tuh sudah punya status pernikahan secara hukum. Kita istri orang, kita suami orang. Jadi menurut aku dalam menjaga hubungan dengan lawan jenis itu menurut aku lebih dibatasi daripada pacaran. Kalau pacaran tuh masih ringan lah gitu. Kalau udah menikah tuh apapun bisa menjadi berat menurut aku pribadi. Kalau pacaran tuh ya, itu tuh saatnya kita mengenal pasangan kita. Tapi yang mengenalnya nggak bisa 100% karena kita nggak tinggal serumah. Tapi di masa pacaran inilah kita benar-benar mengetahui si calon suami kita gitu, atau calon istri kita. Kayak kita tahu sifatnya, segala macam. Kalau kita udah menikah, artinya kita setuju gitu dan semua yang di saat pacaran. Jadi menurut aku di masa pacaran inilah pengenalan itu tuh kita lakukan, kayak banyakin ngobrol. Menurut aku banyakin ngobrol, tahu tentang keluarga dan latar belakangnya. Kalau aku pribadi ya, tujuan pacaran untuk menikah sih. Mungkin orang punya tujuan lain, tapi kalau aku ya, walaupun kita terikat status pacaran, tapi itu tuh masih bisa putus. Tapi kalau kita menikah, akan Kristen, itu tidak boleh bercerai gitu. Karena pernikahan itu kudus, bukan yang kayak segampang itu. Jadi menurut aku di masa pacaran inilah kayak kita benar-benar menyaring dan melihat pasangan kita tuh kayak mana gitu orangnya. Mengenal apakah kita sama pasangan kita ini mempunyai maksud dan tujuan atau kemiripan apa dan segala macam, hal-halnya bertentangan atau enggak gitu-gitu sih. Pacaran itu tuh masa mengenal, dan memang keterikatannya nggak kayak menikah. Kalau menikah itu bukan cuman menikahi pasangan kita, tapi kita menikahi keluarganya. Jadi ini tuh lebih berat menurut aku. Komitmennya tuh selamanya. Jadi kalau pacaran, kita tuh misalnya kita lihat ini tuh udah gak aneh-aneh nih, kita masih bisa putus. Pakailah kesempatan dengan baik untuk mengenal di saat pacaran sih. Dan ketika aku menikah ya aku tinggal bareng, dan itu pasti ada sesuatu hal yang mengagetkan gitu. Karena kalau pacaran kan kita nggak tinggal bareng, kita nggak tahu dong, kita cuman ketemu sama pasangan kita, lalu kita tuh nggak tahu keseharian dia itu di rumah dia sendiri kayak mana. Kita nggak tahu mungkin cara dia malam itu pakai baju apa waktu tidur, atau kebiasaan dia skincarean apa enggak, atau misalnya baju kotor gimana, itu kita nggak tahu tuh kalau kita pacaran. Tapi kalau menikah 24
jam kita bersama dia, kita tidur di sebelah dia. Semua kebiasaan yang kita nggak tahu waktu pacaran itu terlihat. Kalau misalnya menikah juga, yang aku rasain sih lebih gak sendiri. Di sebelah aku ada suami tidur. Dulu tuh aku kalau pacaran kan tidur sendiri, apalagi aku ngekos gitu kan, aku tidur sendiri. Aku menikah, yaitu kita berdua terus di rumah, aku tuh jadi lebih berani nonton film horor. Karena kalau aku sendiri, aku gak berani nonton film horor. Tapi sejak aku menikah, film horor apapun aku berani, karena ada suami aku gitu. Dan aku berani tidur tutup lampu gitu. Kalau aku sendiri, aku nggak berani kayak full gelap gitu. Berani aja kadang kalau udah ngantuk banget, tapi di lampu tidur. Tapi kalau ada pasangan, waktu udah menikah, aku kayak ada orang gitu. Itu ngomongin tentang pernikahan, itu tuh bukan sesuatu hal yang remeh menurut aku, karena kita itu sudah ada mertua. Orang tua kita tuh ibaratnya bertambah gitu. Aku punya papa mamaku, dan aku juga punya papa mama dari suami aku, yaitu mertua aku. Aku pribadi memperlakukan mertua kayak bagaimana aku memperlakukan orang tuaku sendiri. Tapi jadi kadang tuh ada beberapa budaya yang berbeda. Kan setiap keluarga kan pasti ada kebiasaan atau budaya yang berbeda. Nah di pernikahan inilah ya aku tuh lebih mengenal budaya dari keluarga pasangan aku, dan aku tuh pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah disitulah kita mulai menyesuaikan satu sama yang lain. Pacaran itu kan masih belum terikat, kalian masih belum bisa bilang kalian satu walaupun kalian pacaran. Kesempatan untuk kalian berpisah itu masih ada, karena kalian kan saling mengenal. Untuk menjadikan pasangan tuh harus cari-cari, kayak kita milih sayur kan nggak mau yang bolong-bolong kan, kita pasti mau yang fresh ya. Memilih pasangannya kayak gitu. Menurut aku nggak bisa kayak comot-comot terserah. Modal tampang aja menurut aku pribadi ya, ketika udah menikah personality dia itu penting gitu. Kalau muka kita kan punya selera, tapi memang di pernikahan ini menurut aku memang lebih berat, karena kita bakal bersama orang ini selamanya. Aku rasakan dibandingkan pacaran ini jauh lebih berat, karena kalian itu udah kayak sama keluarga pasangan juga. Jadi pesan aku ya untuk teman-teman yang lagi pacaran sekarang, pilihlah pasangan yang menurut kalian baik, memilih banget dan mengenal banget calon pasangan kita. Karena ketika pernikahan itu semua tuh menjadi serius. Mungkin gambaran orang kan pernikahan itu indah gitu kan. Awalnya aku bukan berarti nggak indah, tapi memang ketika aku masuk ke dunia pernikahan, dimana itu sudah terikat dengan banyak keluarga besar, itu menjadi sesuatu yang kita harus sangat-sangat menjaga. Kalau misalnya pacaran itu mungkin dari segi rahasia-rahasia gitu, kita mungkin ada yang bisa kita terbuka dan belum. Tapi kalau pernikahan menurut aku itu kita harus terbuka. Pasangan kita tuh di pihak kita, karena kita tuh soulmate gitu. Kita belahan jiwa. Aku rasakan setelah menikah itu sangat indah, karena aku merasa aku bertemu dengan pasangan yang sangat tepat gitu. Dia membawa aku ke arah yang lebih baik. Kan nggak bisa nggak remeh pernikahan sih. Jadi kalau emang kalian belum siap menikah, menurut aku sih jangan langsung paksa ya. Untuk kayak semua orang udah pada ini nih di umur segini. Gak segampang itu. Tidak segampang itu. Tapi kalau pacaran kita masih SMS gitu ya, chat, telepon. Waktu aku menikah ya, aku jadi agak jarang gitu ngechat, telepon, karena aku sama suami aku terus gitu kan. Suami aku juga work from home. Jadi aku kayak jarang banget chat. Ketika kalian menikah, itu aku ikut bimbingan pranikah, dan menurut aku ada satu hal yang sangat penting sih. Menurut aku ya, ketika kalian menikah, kalian itu harus small. Big itu besar, small itu kecil. Di dalam pernikahan itu harus small. Dalam arti di dalam small kecil ini hanya ada suami dan istri. Suami dan istri yang mengambil keputusan semua. Jadi orang lain itu tidak boleh ikut campur. Bahkan orang tua kita dan mertua kita tidak boleh ikut campur. Small. Ini yang aku rasakan waktu pernikahan. Hal ini yang harus kalian jaga. Bener-bener ini penting banget. Kadang-kadang tuh masalah itu muncul ketika kalian itu tidak menjaga small ini gitu. Terlalu banyak cerita, hal yang personal, itu pasti orang masuk. Nah disitulah boom, small. Ingat, suami dan istri, tidak ada pihak lain. Itu kuncinya. Tapi menurut aku kalau sama mertua, perlakukan aja kayak kita perlakuan orang tua kita. Kita sayang, ya kita sayang dengan mertua kita. Punya orang tua baru gitu sih ibaratnya gitu. Tapi kalian harus benar-benar menjunjung tinggi small ini dalam pernikahan. Suami dan istri, hanya 2 orang. Itu personal ya. Nah, kalian jangan banyak umbar sih menurut aku. Karena bakal banyak orang yang mau ikut campur. Dan ketika orang udah ikut campur, disitulah kalian jadi bingung mau ikutin dia. Padahal kan harusnya suami dan istri lah. Jadi bingung karena kebanyakan saran orang. Jadinya itu bukan rumah tangga kalian lagi, itu rumah tangga bersama. Menurut aku ya, di dalam pernikahan harus bisa menjaga privacy suami dan istri.
Itu penting banget. Yang aku rasakan di pernikahan ya, kalian menjadi gak sendirian sih. Kalau misalnya pasangan kalian ini tepat, kalian bakal merasa sangat-sangat bahagia dan juga kalian bertumbuh bersama. Karena pasangannya ini nih membawa satu sama lain tuh menuju hal yang sangat positif. Itu yang aku rasain ya. Karena kan kita tinggal bareng, kita berdoa bareng, makan bareng, tidur bareng, melakukan banyak hal bersama, pengambilan keputusan bersama. Nah itu tuh membuat ikatan kita itu lebih lagi gitu di saat pernikahan. Kalau pacaran itu kan kayak habis ini pulang masing-masing. Nah ikatan itu tuh gak gitu ada menurut aku. Kan pernikahan itu sangat-sangat sakral dan sangat-sangat emosional menurut aku ya, mengikat banget. Jadi menurut aku ini sangat indah kalau kalian bertemu dengan orang yang tepat. Aku tinggal dengan suami aku nggak tinggal dengan keluarga. Nah kan semuanya di daerah masing-masing ya keluarga kami. Aku merasa asik aja berdua dengan suami, mengatur rumah berdua, bukan cuman usul aku tapi ada usul suami. Jadi semua yang kami miliki itu diskusi bersama dan aku merasa itu sangat menyenangkan gitu. Kalau misalnya pacaran kan kita nggak mungkin diskusi sampai sejauh seprivate ini gitu. Pacaran sama pernikahan jelas sangat-sangat berbeda. Pesan aku untuk teman-teman yang pacaran yang baik, pilih pasangan yang baik. Kalau aku sih seiman, yang takut akan Tuhan, yang bisa membangun kita menjadi orang yang lebih baik, yang keluarganya baik juga. Teman-teman yang mau nikah, kalian berkomitmen gitu. Karena ini tuh bukan hal yang remeh. Kalian menikahi pasangan kalian menikahi keluarganya juga. Jadi sudah banyak banget ikatan kalian itu. Dan untuk teman-teman yang udah menikah, aku saling menyayangi satu sama lain. Suami atau istri kita adalah orang terdekat kita. Dia di pihak kita gitu. Small, jaga privasi. Jangan banyak cerita sih menurut aku. Awalnya gini nih, kan tangan kita rapet ya. Kalau kalian banyak cerita, dia mulai terbuka. Orang masuk. Kalian gak bisa nutup rapet lagi. Udah ada orang, bingung. Jadi kalau dari awal kalian kayak gini, orang mau masuk gak bisa. Jadi semua itu penting banget. Orang bilang pernikahan tuh masalah besar. Menurut aku nggak juga, tapi memang masalahnya itu lebih dari saat kalian pacaran gitu. Karena kan itu kan udah menyangkut yang lebih serius gitu. Kalau kalian pacaran, kalian nggak mungkin rasanya kayak pernikahan, nggak mungkin. Di pernikahan itu masalah-masalah yang lebih serius tuh ada gitu. Tapi kalau kalian berdoa dan ada suami atau istri kalian bersama kalian dan kalian satu hati, kalian pasti bisa membangun keluarga yang baik. Menurut aku kejujuran tuh penting waktu pernikahan. Di zaman pacaran tuh aku kayak ngerasa mungkin aku bisa tutupin ini nggak usah terlalu cerita yang kayak mana gitu. Tapi kalau pernikahan kan kita kan udah menjadi satu, bukan dengan pasangan kita. Jujur sih, komunikasi dan jujur menurut aku itu. Ngomong terima kasih kalau kita salah, maaf, dan gengsi menurut aku. Salah aku panggil Koko ya, maaf ya Koko gitu. Kalau misalnya melakukan kebaikan, makasih Koko gitu. Tergantung kan panggil apa, suami atau istri kalian. Oke, kalau aku Koko ya, makasih Koko. Sama kalau aku ya, entah kenapa mungkin ini adalah love language aku ya. Aku suka physical touch, tapi aku juga suka kayak berkata bahwa aku mengasihi suami aku gitu setiap hari. Dan aku memeluk setiap hari. Menurut aku itu salah satu hal yang bisa membuat kita lebih terikat gitu secara fisik dan emosional. Jadi ada kasih gitu. Jadi beneran kalau ngomongin pernikahan ini panjang banget ya. Ini kayaknya paling panjang, segmen yang kurasakan yang paling panjang deh. Karena aku seneng bahas ini, tapi takut juga gitu. Tapi itu dia yang aku kasih. Semoga yang aku rasakan ini bisa berguna untuk teman-teman yang sedang pacaran, yang akan menikah, dan yang sudah menikah. Bagi yang belum pacaran, tidak apa-apa. Tuhan pasti menyediakan pasangan yang terbaik untuk kita. Waktunya kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita jangan menutup diri juga sih menurut aku. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman dan bisa menemani teman-teman. Ditunggu yang kurasakan selanjutnya ya. Bye bye.